Halo guys, jadi sekarang lanjut ya belajar EP part 2 karena udah banyak remet. Ini blok 3 kita akan tahan, nggak tahu ya. Jadi ini materinya fisiologi respirasi oleh Dr. Tri Pritara. Kalau di PPT-nya oksigenasi dan pengaturan pernapasan. Pertama kita akan gambarnya nih, ada gambaran sistem saluran pernapasan. Ini ada gambar nervus olfactorius. Letaknya di mana? Lupa. Terus lanjut gambaran yang pertama ini ada gambaran umum sistem respirasi pernapasan. Sistem respirasi terdiri dari kafum nasal atau rongga hidung, faring, laring, trakea, bronchus, bronchiolus, terminalis, bronchioles respiratoris, ductus, alveolus, dan alveolus pada paru-paru. Fungsi utama sistem respirasi adalah memenuhi kebutuhan oksigen dan jaringan tubuh dan membuang karbon dioksida sebagai hasil metabolisme yang tidak dimanfaatkan lagi, serta berperan dalam menjaga keseimbangan asam basa. Lanjut, ini ada gambar lagi rongga hidung, faring, trakea. Terus ada mekanisme inhalasi udara. Saat udara melewati jalan napas, maka terjadi penghangatan oleh dinding mukosa yang banyak mengandung kapiler, humidifikasi, pelembapan, dan filterisasi penyaringan oleh bulu hidung, mukus, dan sili. Jadi saat udara melewati jalan napas, udara masuk, jadi penghangatan. Ada hangat oleh dinding mukosa. Dinding mukosa itu bisa membuat hangat guys, banyak mengandung kapiler. Terus pelembapan namanya humidifikasi. Terus penyaringan filterisasi oleh bulung hidung, pelembapan penyaringan oleh bulu hidung, mukus, dan silia. Mikroorganisme patogen yang masuk bersama udara dan tidak tersaring pada jalan nafas akan berakhir di alveoli dan dimasuki oleh makrofag alveoli. Lanjut, gambar lagi saraf olfaktoris, kayak diulang-ulang gambarnya. Oke. Terus sistem respirasi bekerja melalui 3 tahapan: ventilasi, difusi, transportasi, atau perfusi transportasi itu. Ini gambarnya ada lagi guys, bisa jelasin ya guys. Terus ventilasi merupakan proses pertukaran udara antara atmosfer dengan alveoli. Jadi ini atmosfer di luar, alveoli itu di dalam gitu guys. Terus proses ini terdiri dari inspirasi, itu masuknya udara ke paru-paru, dan ekspirasi keluarnya gitu ya, udara gitu. Ventilasi terjadi karena adanya perubahan tekanan intrapulmonal. Pada saat inspirasi, tekanan intrapulmonal lebih rendah daripada tekanan atmosfer, sehingga udara dari atmosfer akan terisap ke dalam paru-paru. Baliknya, pada saat ekspirasi, tekanan intrapulmonal menjadi lebih tinggi dari atmosfer, sehingga udara akan tertiup keluar dari paru-paru. Proses ini melibatkan hukum termodinamika dan hukum Boyle. Hukum termodinamika apa? Cari lagi guys, nggak tahu. Terus lanjut, masih ventilasi ini. Perubahan tekanan intrapulmonar tersebut disebabkan karena perubahan volume toraks akibat kerja otot pernapasan dan diafragma. Pada saat inspirasi terjadi kontraksi dari otot-otot inspirasi, musculus intercostalis externus, musculus pectoralis major, dan diafragma, sehingga terjadi elevasi dari tulang-tulang kosta dan menyebabkan peningkatan volume kafum toraks, rongga dada. Secara bersamaan paru-paru juga akan ikut mengembang sehingga tekanan intrapulmonal menurun dan udara terhirup ke dalam paru-paru. Boyle ya tadi ya. Skema proses, ini ada gambar skemanya guys. Ya nggak bisa. Diafragma dan internal musculus kontraksi, terus volumenya meningkat, terus tekanan intrapulmonalnya menurun,
turun, terus paru-paru melebar. Terus negatif kan tadi masuk udaranya. Aduh, siap. Udah 5 menit, lanjut aja. Banyak memori guys, saya mau upload di YouTube. Lanjut. Oh ya, hari ini lupa ya, hari ini tanggal berapa ya? Tanggal 26 Januari. 26 Januari, coy. Cecak. Saya kurang nggak pelatih komunikasi ya teman-teman. Jadi gini. Nggak tahu ya. FK ini ya. Banyak banget, cok. Pengeluaran sih paling kayak ya Allah, beban banget. Sih uang dari Allah, tapi kan gimana ya, ada nggak sih, ada nggak? Mekanisme kerja otot ventilasi. Kerja dari otot-otot pernapasan disebabkan karena adanya perintah dari pusat pernapasan medula oblongata pada otot. Medula oblongata, batang otak guys. Langsung dah. Ini iya. Terus medula oblongata terdiri dari sekelompok neuron inspirasi dan ekspirasi. Eksitasi neuron inspirasi akan dilanjutkan dengan eksitasi pada neuron ekspirasi serta inhibisi terhadap neuron inspirasi sehingga terjadilah peristiwa inspirasi yang diikuti dengan peristiwa ekspirasi. Area inspirasi dan ekspirasi ini terdapat pada daerah berirama medula rhythmicity yang menyebabkan irama pernapasan berjalan teratur dengan perbandingan 2:3. 2 inspirasi, 3 ekspirasi. Terus ada faktor jadi intinya kerja otot inspirasi ini ada perintah dari pusat pernapasan yang ada di medula oblongata. Terus medula oblongata ini ada sekelompok neuron inspirasi ekspirasi kan. Terus eksitasi itu apa ya bahasanya? Eksitasi itu kayak cheat yang lecetnya ya guys. Neuron inspirasi akan dilanjutkan dengan eksitasi pada neuron ekspirasi serta inhibisi. Inhibisi kan menghambat, eksitasi itu yang merangsang kan gitu kan. Inhibisi terhadap neuron inspirasi sehingga terjadi peristiwa inspirasi yang diikuti dengan peristiwa ekspirasi. Area inspirasi dan area ekspirasi ini terdapat pada area inspirasi ekspirasi itu namanya daerah terdapat pada daerah medula berirama medula rhythmicity. Medula rhythmicity ini yang menyebabkan iramanya teratur gitu kan. Perbandingan 2:3. 2 inspirasi, 3 ekspirasi. Terus kita lanjut faktor yang mengaruhi ventilasi. Pertama ada kadar oksigen pada atmosfer, kebersihan jalan napas, daya recoil dan compliance kembang pusat pernapasan. Oksigen guys, kenapa kita nih hirup oksigen? Nah, kandungan paling banyak nitrogen. Allah yang buat guys, ciptakan saya nggak tahu nanti lah. Kadar oksigen pada atmosfer nanti terus faktor yang mengenai ventilasi, kadar oksigen pada atmosfer, terus kebersihan jalan napas, nggak merokok, daya recoil dan compliance kembang kempis, terus pusat pernapasan. Lanjut. Oksigen, atmosfer, kebersihan jalan napas, ya kembang kempis, fleksibilitas paru, fleksibel guys, fleksibel,
fleksibilitas pada saat penting proses ventilasi. Dijaga oleh surfaktan oleh sel penulis tipe 2 yang ada di alveoli. Surfaktan merupakan campuran lipoprotein yang dikeluarkan dari sel sekretory alveoli pada bagian epitel alveolus dan berfungsi menurunkan tegangan permukaan alveolus, tegangan permukaan yang disebabkan karena daya tarik menarik molekul air dan mencegah kolaps alveoli dengan cara membentuk lapisan monomolekuler antara lapisan cairan dan udara. Energi yang diperlukan untuk ventilasi adalah 2-3% energi total yang dibentuk oleh tubuh. Kebutuhan energi ini akan meningkat saat olahraga berat bisa mencapai 25 kali lipat. Wow. Sudah 11 menit guys. Berapa MB ya? Takut. Terus apa sih? Yang menurunkan dengan permukaan kan, terus dengan permukaan itu disebabkan karena daya tarik menarik molekul air. Terus mencegah kolaps alveoli dengan cara membentuk lapisan monomolekuler antara lapisan cairan dan udara. Terus ini ada volume udara saat ventilasi. Tulis nggak sih? Mau tulis guys, gimana ya? Nggak bisa di-post lagi. Volume tidal. Nggak mau banyak memorinya guys. Terus ada volume cadangan inspirasi, volume cadangan ekspirasi. Ada volume residu. Ada di manain lah. Skema, nih tandain skema. Skema itu bukan anak-anak yang anak skema. Iya. Lucu banget Samuel, kata Danis. Lucu banget. Guys, kayaknya gambar yang bisa dibuat ke teks gitu. Nanti setelah kita buat teks, akan rahasia. Oh ada guys, ini ternyata volume tidak adalah volume udara yang diinspirasi dan ekspirasi dalam pernapasan normal. Volume cadangan inspirasi, volume udara yang masih bisa dihirup paru-paru setelah inspirasi normal. Volume cadangan ekspirasi adalah volume udara yang masih bisa dihirup paru-paru setelah ekspirasi normal. Residu yang masih tersisa baru setelah ekspirasi kuat. Difusi gas dalam inspirasi merupakan proses pertukaran gas antara alveoli dengan darah pada kapiler paru. Proses ini berjalan sesuai kaidah hukum termodinamika dan hukum Dalton. Hukum Dalton, bro. Nggak tahu nih gimana hukum termodinamika. PR banget guys. Fisika ya. Proses difusi terjadi karena perbedaan tekanan. Gas berdifusi dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Salah satu ukuran difusi adalah tekanan parsial, guys. Salah satu indikator ya. Ukuran guys. Ada nggak sih? Merah, red flag. Alveolus. Jadi alveolus ini ada gambarnya alveolus, guys. Terus apa ya, nggak tahu. Mekanisme difusi terjadi melalui membran respirasi yang merupakan dinding alveolus yang sangat tipis dengan ketebalan rata-rata 0,5 mikron. Oh my god, tipis banget. Dalamnya terdapat jalinan kapiler yang sangat banyak dengan diameter 8 angstrom. Paru-paru di dalam sekitar 300 juta alveoli. Dan bila dibentangkan dindingnya maka luasnya mencapai 270
meter kubik pada orang dewasa. Wow, bisa buat apa ya, rumah, lapangan bola. Saat difusi terjadi pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida secara simultan nih. PR simultan Angstrom. Apa tadi? Dindingnya 0,5 mikron. Terus kapilernya diameternya 8 angstrom. Respirasi masuk oksigen. Terus kapiler oksigen masuk ke kapiler paru. Ada ekspresi karbon dioksida akan dilepaskan ke paru ke alveoli untuk dibuang ke atmosfer. Kapiler paru kalau udah dibuang ke atmosfer. Gimana guys? Nggak tahu gue. Nah, ini proses pertukaran gas tersebut terjadi karena perbedaan tekanan parsial oksigen dan karbon dioksida antara alveoli dan kemudian proses kapasitas gas saat difusi. Oh, gambarnya ada gitu ya guys. Ada gambaran perbedaan tekanan parsial gitu. Kapasitas gas saat difusi, volume gas yang berdifusi melalui membran respirasi per menit untuk setiap perbedaan tekanan sebesar 1 ml Hg disebut dengan kapasitas difusi. Kapasitas difusi oksigen dalam keadaan istirahat sekitar 230 ml per menit. Saat aktivitas meningkat, maka kapasitas difusi ini juga meningkat karena jumlah kapiler aktif meningkat disertai dilatasi kapiler yang menyebabkan luas permukaan membran difusi meningkat. Kapasitas difusi karbon dioksida pada saat istirahat adalah 400 sampai 450 ml per menit. Saat bekerja meningkat menjadi 1200. Wow. Sampai 1500. Faktor yang mengaruhi difusi: ketebalan membran respirasi, koefisien difusi, luas permukaan membran respirasi, perbedaan tekanan parsial. Terus transportasi gas. Perfusi enggak sih ini namanya? Setelah difusi, maka selanjutnya terjadi proses transportasi oksigen ke sel yang membutuhkan melalui darah. Hemodinamik mirip ini juga guys, nggak tahu. Membutuhkan melalui darah dan pengangkutan karbon dioksida sebagai sisa metabolisme ke kapiler paru. Sekitar 97-90,5% ditransportasikan dengan cara berikatan dengan Hb, oksihemoglobin. Sisanya larut dalam plasma. Sekitar 5-7% karbon dioksida larut dalam plasma. 23-30% berikatan dengan Hb, CO2, korbamina, hemoglobin, dan 65-70% dalam bentuk HCO3, ion bikarbonat. Saat istirahat, 5 ml oksigen ditransfusikan oleh 100 ml darah setiap menit. Jika curah jantung 5000 per menit, maka jumlah oksigen diberikan ke jaringan sekitar 250 ml per menit. Atau olahraga berat dapat meningkat 15-20 kali lipat. Terus ada faktor yang mengaruhi transportasi gas: cardiac output, SV kali heart rate, jumlah eritrosit, aktivitas hematokrit darah. Setelah transportasi, maka terjadilah difusi gas pada sel atau jaringan. Difusi gas pada sel atau jaringan terjadi karena tekanan parsial oksigen intrasel selalu lebih rendah. Kalau PO2 intraselnya selalu lebih rendah dari PO2 kapiler karena O2 dalam sel selalu digunakan oleh sel. Sebaliknya, tekanan parsial karbon dioksida intrasel selalu lebih tinggi karena CO2 selalu diproduksi oleh sel sebagai sisa metabolisme. Ini ada gambar hemoglobin mengikat oksigen.
2 afinitas hemoglobin untuk oksigen mengurang ketika saturasi menurun. Difusi pasca transportasi. Ada gambar itu. Di atas rotasi CO2-nya di kapiler lebih banyak. O2 gimana kita udah pengaturan oksigenasi. Kebutuhan oksigen tubuh bersifat dinamis, berubah-ubah dipengaruhi oleh berbagai faktor. Di antaranya adalah aktivitas. Saat aktivitas meningkat, maka kebutuhan oksigen akan meningkat sehingga kerja sistem respirasi juga meningkat. Mekanisme adaptasi sistem respirasi terhadap perubahan kebutuhan oksigen tubuh sangat penting untuk menjaga homeostasis dengan mekanisme sebagai berikut. Pola regulasi. Reseptor, control center, efektor. Kontrol respirasi itu dengan prinsip homeostasis. Is type ya. Oksigenasi sistem ide ini jadi ya daerah berirama medula terdiri dari area inspirasi dan ekspirasi, sedangkan pons terdiri dari pneumotaksik area dan apneustik. Pneumotaksik ini yang menginhibisi atau yang membatasi sirkuit inspirasi dan meningkatkan irama respirasi. Apneustik area yang mengeksitasi sirkuit inspirasi. Pertanyaan irama napas dulu ketika daerah berirama medula. Terus stimulasi neuron inspirasi menyebabkan osilasi pada sirkuit inspirasi selama 2 detik ya. Dan inhibisi pada neuron ekspirasi, kemudian terjadi kelelahan sehingga berhenti. Setelah inhibisi hilang, kemudian sirkuit ekspirasi berosilasi selama 3 detik. Terjadi inhibisi pada sirkuit inspirasi. Itu yang mengenai pengaturan respirasi korteks cerebral yang dapat mempengaruhi pola respirasi zat-zat kimiawi. Terdapat kemoreseptor yang sensitif terhadap perubahan konsentrasi O2, CO2 dan H+ di aorta, dan perubahan gerakan diterima oleh proprioceptor refleks hearing barrier, menjaga pengembangan dan pengempisan paru agar optimal. Selain tekanan darah, emosi, suhu, nyeri, aktivitas sphincter dan iritasi. Peripheral chemoreceptor ini gambar. Terus ke respiratory center, terus ke respiratory muscle, ventilasi. Dah, alhamdulillah. Nah guys, cukup dulu ya.